Assalamualaikum warahmatullahi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi, dan sekali lagi kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, pagi ini saya tidak akan menjawab pertanyaan dari para jamaah secara langsung, tetapi mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan yang mengindikasikan keresahan dari para jamaah itu bisa terjawab dengan pengajian yang saya berikan pada pagi hari ini. Terus terang saja, kalau kita bicara tentang dampak dari pandemi COVID-19 atau yang sering disebut dengan COVID-19 di Indonesia, itu sudah tidak hanya terjadi pada persoalan kesehatan, tapi sudah melebar ke persoalan ekonomi, ke persoalan politik, persoalan budaya, bahkan persoalan-persoalan ideologis dan persoalan-persoalan psikologis yang sifatnya itu sudah sangat sulit untuk diatasi dengan cara yang sederhana. Sekarang ini banyak orang ketakutan misalnya untuk mengatakan sesuatu karena ada ancaman. Itu kan terjadi sebagai akibat. Saya pernah tanya pada seorang yang menurut saya seharusnya paham tentang sesuatu yang terkait dengan persoalan pandemi ini, tetapi dia menjawab dengan sangat hati-hati, bahkan ekstra hati-hati. Kemudian saya tanya, kenapa kok jawabannya terasa ragu-ragu? Dia mengatakan, saya harus berhati-hati Mas Musin. Dia mengatakan begitu karena kalau saya menjawab dengan jawaban yang tidak tepat, itu bisa jadi persoalan bagi diri saya dan banyak orang. Nah, itu yang kemudian saya tengarai sebagai ketakutan. Nah, ada kecemasan juga dari para pedagang yang ketika berdagang itu pada jam tertentu sudah lirik kanan lirik kiri karena sudah mendengarai akan segera diminta kukut dalam bahasa Jawa, diminta menyelesaikan kegiatannya oleh Satpol PP. Saya pernah tanya sama ada 2 orang pedagang, sampai jam berapa Pak dagangnya? Jam 8 Pak. Loh, kok sampai jam 8? Iya Pak, nggak boleh sama Satpol PP. Ya, saya kira bukan begitu jawabannya. Bukan tidak boleh sama Satpol PP. Satpol PP itu hanya petugas. Ya, ada kebijakan dari pemerintah yang mengharuskan pedagang itu menutup kegiatannya pada jam 8 malam. Dan saya bisa membayangkan betapa sedihnya mereka, karena mereka biasa membuka dagangannya itu sebelum maghrib, bahkan ada yang setelah maghrib. Kalau harus tutup pada jam 8, itu artinya hanya punya waktu sekitar 2 jam efektif untuk berdagang. Ada kebutuhan sehari-harinya cukup banyak. Demikian juga di dunia pendidikan, banyak mahasiswa yang sudah mengeluh ini. Kebetulan saya menjadi dosen, sudah mengeluh betapa sulitnya menerima pelajaran, memahami perkuliahan karena tatap muka yang sangat dibatasi
itu membuat mereka sulit untuk memahami persoalan-persoalan yang tidak sederhana untuk dipahami sekedar dengan tayangan online. Jadi daring itu ternyata banyak mengalami kendala, bukan hanya kendala teknis karena persoalan internet, tetapi juga kendala-kendala yang terkait dengan bagaimana mereka memahami persoalan-persoalan yang ada di dalam pelajaran atau perkuliahan yang mereka ikuti. Saya bahkan melihat di tempat-tempat ibadah, karena saya orang Islam, di masjid-masjid itu banyak yang sepi karena mereka masih takut untuk ke masjid karena ada imbauan yang kemudian justru menakutkan mereka untuk datang ke masjid. Padahal di masjid dekat rumah saya tidak ada masalah dengan jamaah. Mereka tetap saja ke masjid dengan protokol kesehatan yang sudah mereka sepakati. Mengambil jarak, ya. Memakai hand sanitizer, ya. Membersihkan masjid dengan cairan pembersih, ya. Menggulung karpet, ya. Memakai masker, ya. Membatasi interaksi, iya. Dan alhamdulillah selama ini tidak ada kasus. Ya, saya tidak tahu persis tidak ada itu karena apa, tetapi sampai detik ini alhamdulillah tidak ada kasus terkait dengan COVID-19 di seputar masjid di mana saya tinggal. Tadi malam saya berjumpa dengan penjual bakso yang baru 2 hari berjualan keliling karena selama ini takut. Ya, setahun lebih dia itu menganggur, tidak jualan bakso, keliling. Padahal ma'isyah satu-satunya ya di situ, mata pencariannya di situ, dan pemasukan yang rutinnya di situ. Padahal dia punya keluarga. Ya kasihan. Jadi dampak ekonominya luar biasa. Tetapi kalau kita bicara dampak selanjutnya, ada dampak psikologis. Bahkan untuk mengembalikan masjid seperti semula itu nanti perlu waktu. Ada kata diumumkan misalnya pandemi selesai oleh WHO, itu belum tentu masjid akan segera penuh karena banyak orang yang sudah menikmati sholat di rumah, dan bahkan maaf tidak sedikit mereka yang sudah tidak rajin sholat karena terbiasa untuk tidak melaksanakan sholat. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ini tidak terjadi di tempat lain. Saya melihat di sekitar masyarakat saya itu sudah ada orang yang menikmati untuk tidak beribadah ke masjid, dan pada saatnya di rumah pun malas karena di rumah tidak kondusif untuk melaksanakan kegiatan sholat atau ibadah-ibadah yang terkait dengan sholat. Kerekatan yang selama ini terjadi antara orang per orang itu juga sudah berkurang karena mereka sudah tidak pernah berinteraksi secara langsung. Arisan di tingkat RT, RW, kampung itu sudah lama tidak terselenggarakan. Dan mereka sulit untuk bertemu karena mereka takut. Bahkan ada teman saya yang sampai hari ini tidak berani bersalaman sama anggota keluarganya, dan bahkan membatasi. Ada. Tidak hanya sekedar tidak mau bersalaman dengan orang banyak, tapi dengan anggota keluarganya pun masih ada yang takut. Itu ada. Mungkin jumlahnya sangat sedikit, tapi itu adalah bentuk ketakutan yang luar biasa. Nah, ini yang kemudian menjadikan diri saya merenung. Lalu apa yang harus saya lakukan untuk keluar dari situasi seperti ini? Saya secara pribadi itu menghadapi pandemi COVID-19 itu dengan santai. Karena semua sudah saya serahkan kepada Allah. Yang penting saya sudah berikhtiar. Yang penting saya sudah berdoa. Dan selanjutnya saya serahkan semuanya kepada Allah. Hidup mati itu urusan Allah. Yang penting manusia itu punya ikhtiar yang optimal untuk bisa melakukan tindakan-tindakan yang tepat. Utamanya ketika harus menjaga kesehatan. Tidak hanya kesehatan fisik saja, tapi kesehatan mental itu juga penting. Dan saya mencoba untuk melakukan latihan spiritual secara pribadi dan menawarkan kepada teman-teman saya untuk bisa mematangkan spiritualitas kita
dengan lebih banyak berzikir dan berdoa, serta membaca ayat-ayat Al-Quran bukan untuk sekedar membaca, tapi merenungkan hasil bacaan itu, kemudian mengembalikan semuanya kepada Allah. Dengan begitu insya Allah kita akan tertata menjadi orang yang bisa bersikap wajar di dalam menghadapi persoalan hidup. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ada satu kajian yang pernah saya sampaikan dalam kegiatan saya di pengajian, yaitu bagaimana saya melihat ada sesuatu yang harus saya jelaskan, yaitu 3 fenomena yang disebut dengan kitman, talbis, dan tawalli. Nah, kalau kita bicara kitman, itu artinya bicara tentang bagaimana orang menyembunyikan kebenaran. Bicara talbis itu bicara tentang bagaimana orang mengaburkan kebenaran dan kesalahan. Bicara tawalli itu ketika kita bicara tentang keterjebakan dalam sistem. Ada masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah itu. Banyak orang yang meskipun secara formal itu beragama Islam, tetapi dalam sikap dan perilakunya tidak mencerminkan kepribadiannya sebagai seorang muslim. Dan bahkan kata teman saya yang biasa ngomong tegas gitu, iman mereka tergadai oleh karena kepentingan-kepentingan duniawi yang lebih menarik untuk diikuti. Jadi, kepentingan duniawi yang lebih menarik untuk diikuti itu mengakibatkan iman mereka tergadai. Ada masalah-masalah yang seharusnya difahami dan diselesaikan dengan cara yang tepat, ternyata tidak difahami dengan baik dan tidak diselesaikan dengan cara yang tepat. Ada masalah-masalah yang berkaitan dengan 3 golongan manusia yang rugi dan bahkan berpotensi rugi besar karena sikap dan perilakunya sendiri, yang ketika saya sampaikan itu mendapatkan respon yang luar biasa dari para jamaah saya. Saya mengatakan begini, ada orang yang disebut dengan orang yang suka menyembunyikan kebenaran, bukan karena apa-apa, tapi karena dia itu punya kepentingan untuk menyembunyikan kebenaran, yang di dalam bahasa agama disebut kitman. Orang yang menyembunyikan al-haq. Saya merenungkan apa yang pernah saya baca dari firman Allah yang terdapat misalnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 42, dikatakan di dalam ayat itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Janganlah kamu mengaburkan al-haq dengan al-batil, dan janganlah kamu menyembunyikan al-haq sedangkan kamu mengetahuinya. Jadi ada larangan untuk menyembunyikan kebenaran ketika kita tahu. Dan ketika kita kaburkan al-haq dengan kebatilan, itu mengakibatkan antara yang hak dan yang batil itu tidak jelas. Di dalam firman-Nya yang lain, di dalam surah Ali Imran ayat 71 dinyatakan, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batili wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, kenapa kalian mencampur adukkan antara yang hak dengan al-batil dan kalian menyembunyikan al-haq sedangkan kalian mengetahuinya? Allah juga berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 187. Di dalam ayat itu Allah menyatakan, wa idza akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu wa nabadhuhu wara'a dhuhurihim washtarau bihi thamanan qalila wa bi'sa ma yashtarun. Dan ingatlah tatkala Allah mengambil janji dari orang-orang yang diberi ilmu dari kitab Allah, kamu akan menjelaskannya kepada manusia dan kamu tidak menyembunyikannya. Namun mereka mencampakkannya ke belakang dan mereka menjualnya dengan harga yang murah. Sungguh sangat buruk sekali
jual beli yang mereka lakukan. Allah juga berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 159. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan kepadamu berupa bukti-bukti yang nyata tentang kebenaran dan petunjuk setelah kami jelaskan hal itu kepada manusia dalam Alkitab, mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat pula oleh setiap makhluk yang dapat melaknati. Di dalam ayat yang lain juga menyatakan dengan hal yang sama. Dan banyak ayat-ayat yang bisa kita pakai untuk menjelaskannya. Rasulullah juga pernah bersabda, man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahullahu bilijamin min nari yaumal qiyamah. Jadi man su'ila, siapapun yang ditanya an ilmin tentang ilmu, fakatamahu, lalu dia menyembunyikannya, aljamahullahu bilijamin min nari yaumal qiyamah, maka dia diikat dengan kendali dari api neraka di hari kiamat. Nah, ini yang juga harus kita pahami dengan tepat. Nah, dalil-dalil yang saya sampaikan berupa ayat Al-Quran dan hadis itu berbicara tentang kitman dan talbis. Nah, Allah mengambil perjanjian kepada orang yang berilmu untuk menyampaikan yang hak, tetapi banyak orang yang menyembunyikan. Nah, kalau itu dilakukan oleh para dai, para mubalik, para ulama, wah, bisa jadi bencana. Maka saya katakan, saya tidak akan menyembunyikan kebenaran dan tidak akan mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan akan mengatakan yang hak itu hak dan yang batil itu batil dengan cara saya. Dengan cara itu mudah-mudahan Allah meridhoi. Bahwa kemudian ada orang yang tidak suka, itu terserah mereka. Kewajiban dai seperti yang saya jalani itu adalah menyampaikan yang benar itu benar, yang salah itu salah, dengan cara yang terbaik. Dan kalau orang sudah memosisikan dirinya sebagai seorang dai, maka dia punya kewajiban untuk mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Dan kalau orang sudah tidak mau mengatakannya dengan seperti itu, jangan pernah memilih untuk menjadi seorang dai. Sehingga kitman itu menjadi sesuatu yang harus kita jauhi. Jangan pernah menyembunyikan kebenaran. Termasuk di dalamnya yang disebut talbis, jangan mengaburkan yang hak. Jangan dikaburkan, semua harus jelaskan. Ya, ketika saya baca kembali surat Ali Imran ayat 71, ya ahlal kitabi lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Ahli kitab, kenapa kalian campur adukkan antara yang hak dan yang batil dan kalian sembunyikan yang hak sedangkan kalian tahu. Juga di dalam surat Al-Baqarah 42 dikatakan wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Janganlah kamu kaburkan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak jangan kamu tahu. Maka saya katakan talbis ini searah dengan kitman, bahkan lebih parah daripada kitman kalau kita lakukan. Jika yang kitman saja dilarang oleh Allah, maka talbis tentu saja lebih dilarang. Dan fenomena talbis itu adalah seperti ketika seorang dai itu mencoba untuk menerangkan sesuatu dengan samar-samar, sehingga yang hak itu menjadi kabur. Ketika kita sampaikan yang hak, ya jangan ragu-ragu untuk menyampaikan yang hak itu. Kalau kita bicara tentang ini adalah benar, katakan yang benar dengan sebenar-benarnya. Dan ketika kita bicara konsep tauhid, katakan dengan sebenar-benarnya. Ketika kita bicara tentang syirik, katakan dengan sebenar-benarnya. Dan ketika kita sudah bersikap mufasalah dari taghut, berlepas diri dari taghut, jangan tanggung-tanggung. Jangan pernah kita itu beribadah bukan kepada Allah. Taatlah kepada Allah dengan sepenuh hati, dan ini sikap tauhid yang harus kita miliki.
Kalau dai sudah larut dalam satu sikap di mana dia itu setengah hati di dalam berdakwah, maka talbis itu akan bisa terjadi. Sehingga ada seorang ulama besar, Sufyan Ats-Tsauri, yang mengatakan, janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang pada saatnya kamu akan menjadi orang yang bisa memunculkan fitnah. Dan ini yang selalu saya sampaikan. Syirik dan tauhid itu jelas, clear, jangan dikaburkan. Keduanya berseberangan, nggak akan mungkin syirik dan tauhid itu bersatu. Syirik ya syirik, tauhid ya tauhid. Seperti ketika kita menjelaskan konsep kufur dan iman, jangan ragu-ragu, karena di antara keduanya itu ada nifak. Ketika orang sudah ragu-ragu untuk memahami konsep kufur dan iman, maka akan terjebak pada sikap nifak. Dan itu berbahaya. Dan yang ketiga itu yang disebut tawali, larut dalam sistem. Nah, seorang yang terjebak dalam tawali berarti dia larut dalam sistem, menyatu dalam sistem yang ada. Bisa menyetujui, merestui, dan mengikuti sesuatu yang salah. Kalau sudah dilakukan atau terjadi pada para da'i, para mubaligh, para ulama, waduh, itu jadi bencana itu. Saya pernah ditanya, boleh nggak seorang da'i, seorang mubaligh, seorang ulama itu masuk partai politik? Saya katakan tidak ada larangan. Menjadi anggota parlemen, anggota DPR, nggak ada larangan. Masuk dalam sebuah sistem yang ada sekarang ini, tidak ada larangan. Yang terpenting adalah bagaimana mereka tetap menjadi da'i, mubaligh, dan ulama yang konsisten, yang punya komitmen yang jelas, punya integritas, bisa melakukan tindakan dalam rangka berdakwah amar ma'ruf nahi munkar dengan risiko apapun. Nah, saya pernah berjumpa dengan seorang anggota partai politik ya tertentu, yang mereka katakan, ketika kita masuk sudah terjerat atau dalam jebakan tawali, masuk dalam sistem itu sulit, Pak Muhsin, karena kita harus mengalir sesuai dengan apa yang diarahkan oleh orang yang menguasai sistem itu. Nah, itu tantangan. Saya katakan dunia politik itu ketika diisi oleh orang-orang yang salih dan muslih, insya Allah semua akan jadi baik. Tetapi kalau diisi oleh orang-orang fasid dan mufsid, ya akan jadi buruk. Maka saya katakan politik itu akan bergantung pada siapa yang ada di balik sesuatu. Aktor di dalam dunia politik itu sangat menentukan bagaimana politik itu berjalan. Dan saya katakan sistem itu penting, tetapi sistem itu akan tunduk pada manusianya. Manusia yang baik yang ada dalam sistem yang baik, insya Allah akan menciptakan kebaikan. Tetapi manusia yang buruk masuk dalam sistem yang baik belum tentu akan jadi baik. Tetapi ketika manusia yang baik masuk dalam sistem yang baik, insya Allah semua akan jadi baik. Nah, sekarang itu yang terbesar tugas kita adalah menciptakan sistem yang baik dan menjadikan diri kita menjadi orang-orang baik, sehingga orang yang masuk dalam wilayah politik misalnya itu adalah orang-orang yang harusnya orang-orang baik. Mereka adalah orang-orang yang soleh dan muslih. Jangan pernah dunia politik diisi oleh orang-orang yang disebut fasid dan mufsid. Nah, mereka itu akan menjadi orang-orang yang merusak keadaan. Karena apa? Mereka sebenarnya adalah orang-orang yang rusak. Kalau dalam istilah lain disebut dhol mudil. Ad-dhol wal mudil, orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Bentuk-bentuk kerusakan itu bisa kita lihat bagaimana mereka itu melakukan tindakan yang sebenarnya tidak seharusnya mereka lakukan. Sehingga ketika mereka melakukan tindakan padahal mereka itu punya pengaruh, ya akhirnya apa? Masyarakat menjadi orang-orang yang tidak baik. Bahkan saya katakan jebakan togut itu tidak harus disembunyikan oleh orang-orang yang harus mengatakan keterjebakan kita pada togut itu akan mengakibatkan kita lupa kepada Allah, karena apa? Ketaatan kita kepada selain Allah itu akan menjadikan kita jauh dari Allah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ketika seorang dai sudah punya sikap kitman, talbis, dan tawali, sudah menyembunyikan kebenaran, mengaburkan kebenaran, dan bahkan masuk dalam jebakan sistem, tidak berani bersikap sebagai seorang yang beriman, ya, pantas diri sah, tunggu saat kehancurannya.
Nah, saya berharap mudah-mudahan para ulama, para dai, para mubalik itu betul-betul punya kepribadian yang kuat untuk tidak mau terjebak dalam kitman, talbis, dan tawali. Lakukan tindakan yang benar meskipun pahit. Kalau Rasulullah mengatakan kulil haqq wa in kana murran, itu adalah perintah dan sekaligus larangan. Jadilah orang yang berani mengatakan yang benar itu benar meskipun pahit rasanya, dan jangan mengatakan yang benar itu salah, atau sebaliknya yang salah itu kita katakan benar, karena pada saatnya kita akan mendapatkan adab dari Allah karena sikap dan perilaku kita itu. Dan apalagi kalau itu dilakukan oleh para ulama, para dai, para mubalik, dan para intelektual yang seharusnya mereka memandu umat itu menjadi umat ya pilihan, umat terbaik. Jangan sampai negeri kita di Indonesia ini diisi oleh orang-orang yang betul-betul terjebak dalam kitman, talbis, dan tawali, sehingga kita tidak bisa lagi berharap negeri kita itu akan menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik, negeri yang aman, negeri yang makmur, negeri yang sejahtera, negeri yang berpihak pada kebenaran dan keadilan, dan benar-benar mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.